Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan mau duduk di mana? Suasananya itu boleh. Apakah kamu sudah merasa nyaman? Sudah. Oke. Halo, selamat siang. Siang. Ini dengan kamu yang menghubungi saya semalam ya? Iya Bu, mungkin. Gimana nih kabarnya hari ini? Jujur kurang baik. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu boleh nggak? Supaya obrolan kita nanti bakalan lebih enak lagi. Iya boleh. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, saya Vika Mutaya yang akan menjadi konselor kamu pada hari ini. Jadi kamu mau panggil saya Bu Vika, Kak Vika, ataupun nama aja boleh juga. Terserah senyaman kamu aja. Boleh kamu perkenalkan diri juga? Perkenalkan Bu, nama saya Tiara Khalifna. Biasanya orang manggil saya Tiara. Oke Tiara. Jadi kabar Tiara hari ini kurang baik ya katanya. Jadi sebelumnya Tiara sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum. Ini pertama kali. Oke, jadi belum tahu ya apa itu konseling. Oke, sedikit saya jelaskan ya apa itu konseling. Jadi, konseling ini merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan secara profesional oleh dua orang, yaitu konselor itu saya dan konselingnya yaitu Tiara. Di sini saya akan membantu menyelesaikan masalah kamu. Tapi bukan saya yang akan menyelesaikan masalah Tiara, tapi Tiara sendiri nih yang akan mencari jalan keluar untuk masalah Tiara sendiri. Jadi dalam proses konseling ini juga kita memiliki beberapa asas, salah satunya itu asas kerahasiaan, yang dimana Tiara boleh nih menceritakan apapun rahasia Tiara, apapun yang mungkin Tiara nggak ceritakan ataupun nggak luapkan ke orang lain, boleh di sini Tiara ceritakan, luapkan aja semuanya gitu tanpa merasa takut. Gitu ya Tiara. Sudah bisa dipahami? Bisa. Berarti di sini saya boleh menceritakan semuanya ya? Boleh Tiara, tenang aja, di sini kami nggak akan membuka rahasia Tiara. Oke Tiara? Kita langsung aja ya ke proses sesi konselingnya. Jadi Tiara apa nih yang mau diceritakan hari ini? Jadi gini Bu, saya akhir-akhir ini tidak bisa tidur karena beberapa waktu yang lalu mungkin jadwal tidur saya itu terganggu karena saya itu membuat tugas hingga larut malam. Nah kemudian setelah selesai tugas saya pikir saya bisa tidur dengan tenang. Ternyata enggak Bu, justru setelah selesai tugas itu saya malah nggak bisa tidur Bu sampai sekarang, dan itu membuat saya kelelahan di pagi harinya. Oke, jadi di sini Tiara merasa kurang tidur karena banyak tugas, merasa lelah ya. Boleh saya tanyakan, Tiara proses belajarnya itu dalam satu hari itu berapa kali? Itu enggak teratur Bu. Cuman kemarin itu karena tugas yang udah deadline, jadi saya SKS Bu. Oke. Jadi Tiara sudah mungkin dalam proses belajar Tiara ini apakah sudah teratur? Sekarang kan Bu udah libur ya, jadi udah nggak ada tugas. Tapi saya masih nggak bisa tidur Bu. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa nih Tiara nggak bisa tidur? Apakah karena masih memikirkan tugas di belakang ini? Saya juga nggak tahu Bu, tapi ketika saya memejamkan mata tuh saya nggak bisa tidur. Pikiran saya tuh seolah-olah masih jalan-jalan, tapi
saya meninggalkan itu, saya scroll, kemudian tiba-tiba pas sudah deadline baru saya terkejut dan buru-buru mengerjakannya. Nah, waktu itu saya kerjainnya sampai larut-larut malam, bahkan di luar jam tidur saya yang biasanya itu sampai jam 4. Dan anehnya beberapa kan itu berlangsung selama 1 minggu tuh saya nggak tidur, saya tidur di jam 4 paginya, saya berangkat ke sekolah, dan dari jam 4 itu ke paginya pun tidur saya tuh nggak nyenyak, saya masih kayak terbawa-bawa dengan tugas. Setelah 1 minggu yang berat itu saya lalui, tugas-tugas sudah saya kumpulkan, tapi sampai sekarang saya nggak bisa tidur. Seperti itu ceritanya. Oke. Jadi kalau untuk sekarang hal apa nih yang Tiara bisa lakukan untuk Tiara merasa tenang, merasa untuk bisa tidur? Sekarang mungkin dengan mendengarkan musik, tapi nanti terbangun-bangun juga, karena tidur yang nyenyak itu bagi saya itu adalah tidur yang saya tidak merasakan apapun lagi, beban saya itu hilang. Tapi kalau misalkan saya tidur tapi saya dapat merasakan semua yang ada di sekitar saya, bagi saya itu bukanlah tidur yang nyenyak. Seperti itu. Kalau boleh tahu, kapan terakhir Tiara bisa tertidur dengan nyenyak sekali? Mungkin sekitar seminggu sebelum tugas itu ya, mungkin kalau dari sekarang tuh sekitar 3 minggu yang lalu. Oke, jadi kalau sekarang Tiara sudah pernah mencoba nggak untuk tidur sebelum tidur itu nggak memikirkan apa-apa gitu, jangan memikirkan tentang masalah-masalah, langsung tidur aja di jam awal-awal? Saya sempat mencoba untuk tidur di jam awal-awal seperti yang dikatakan, tapi pikiran itu bukan saya yang pikirkan, Bu. Dia seolah-olah datang sendiri tanpa saya suruh. Saya nggak tahu cara mematikan pikiran itu gimana, Bu. Dan pikiran itu jalan-jalan sendiri, Bu. Kalau untuk Tiara, hal apa nih yang bisa dilakukan untuk tidak memikirkan hal yang bukan-bukan itu? Ketika pikiran itu kadang-kadang berhenti ketika saya melakukan aktivitas itu, bukan mencoba untuk tidur. Kalau dalam sehari itu boleh saya tahu aktivitas apa sih yang Tiara lakukan sampai Tiara bisa kepikiran malamnya ketika mau tidur? Itu dia, Bu. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan, tapi ketika saya mencoba tidur, pikiran itu jalan, tapi saya nggak tahu itu memikirkan apa, sedangkan tugas-tugas sudah saya kerjakan semua. Tiara sudah pernah menceritakan hal ini kepada siapa aja? Misalkan ke orang tua ataupun ke teman dekat, apakah sudah pernah diceritakan? Saya nggak berani untuk cerita sama orang tua saya, Bu. Soalnya mereka tuh kerja, mereka tuh nggak ada di sini, mereka tuh nggak pernah tahu. Nanti kalau saya cerita itu malah jadi beban mereka. Terus saya juga nggak punya teman untuk berbagi cerita ini, jadi saya belum pernah menceritakan ini kepada siapapun. Oke, kalau saya mau tahu orang tua Tiara kerja di mana? Saya juga nggak tahu kerja di mana, tapi mereka tuh di luar negeri. Sudah pernah apakah pernah menghubungi orang tua, telepon misalnya ataupun chattingan? Mungkin telepon ada, Bu, sebulan sekali. Mungkin pas mau dikirimin uang untuk belanja. Tapi ketika ditanya apa kabar, ya saya bilang saya baik-baik aja. Saya dapat merasakan apa yang Tiara rasakan. Kalau mungkin saya ada di posisi Tiara, saya sepertinya nggak akan sanggup menghadapi hal ini. Tapi untuk Tiara ini sangat-sangat luar biasa ya, karena sudah bisa menghadapi hal ini,
sudah sanggup menghadapi keadaan ini sendiri tanpa menceritakan hal ini kepada siapapun gitu. Ini kalau menurut saya pun ini terasa sangat berat untuk Tiara. Terima kasih juga Bu, karena sebelumnya nggak ada yang bilang saya seperti itu Bu. Oke. Untuk kalau Tiara punya hal nggak yang Tiara suka, bakat misalnya, bakat apa yang Tiara kuasai gitu, yang bisa membuat Tiara menjadi tenang ketika melakukan hal itu? Saya merasa saya nggak punya bakat apa-apa. Kalau boleh tahu hal apa yang Tiara suka gitu, paling suka ketika Tiara melakukan itu, merasa senang aja gitu, ada nggak? Kalau senang itu saya biasanya senang ketika tidur, kemudian ketika mendengarkan musik, itu aja sih. Oke, mendengarkan musik ya. Tiara biasanya mendengarkan musik ini ketika apa sih? Biasanya di setiap momen sih, dan suasana musiknya itu mengikuti momen itu. Jadi kalau Tiara suka mendengarkan musik, bisa nggak kita lakukan beberapa langkah nih untuk Tiara supaya Tiara menjadi tenang gitu, supaya Tiara nggak stres. Bisa nggak dilakukan? Misalnya gini, ketika Tiara suka mendengarkan musik, pasti ada hal-hal gitu dalam musik ini. Ada beberapa kalimat, ada kalimat yang Tiara suka, ada kata-kata yang Tiara suka, dan ada nada yang Tiara suka gitu. Coba Tiara lakukan, ketika merasa sedih, merasa tidak bisa tidur, ketika merasa stres, ketika mau tidur ini, coba tuliskan aja gitu di buku untuk menjadi nada-nada ataupun menjadi diary misalnya. Kalau misalkan Tiara nggak suka menuliskan nada untuk menjadi lagu, kira-kira bisa nggak? Mungkin bisa dicoba Bu. Oke, bisa dicoba ya. Dicoba ya, kita nanti minggu depan akan melihat nih gimana proses perkembangan Tiara dalam mengatur waktu tidurnya, dalam ketika tidur tidak memikirkan hal-hal yang membuat Tiara stres. Bisa ya? Bisa. Oke, gimana untuk hari ini? Apakah sudah tenang setelah melakukan sesi, setelah membicarakan tentang keluh kesah Tiara? Mungkin ada sedikit perasaan lega Bu. Akhirnya ada orang yang tahu tentang masalah yang saya. Oke. Jadi untuk Tiara sudah merasa lega ya, sebelum kesini sudah ada perasaan lega ketika sebelum melakukan sesi konseling. Jadi buat Tiara saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau bercerita, sudah mau meluapkan keluh kesahnya di sini bersama saya. Tinggal kita tunggu proses perkembangan Tiara nanti di minggu selanjutnya ya. Kalau begitu saya ini dulu ya Bu. Terima kasih karena telah mendengarkan keluh kesah saya. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Tiara. Mari Bu, saya pamit ya Bu. Hati-hati di jalan Tiara.